Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku minta doanya suamiku Dion Saputra bin Marsono. Suamiku sering minum alkohol dan belum mau menjalankan sholat 5 waktu. Jadi begini ya ibu-ibu ya, tak andani mbak-mbaknya, mamas-mamasnya yang masih mendem. Tukang sound systemnya demen mendem juga enggak? Hah? Oh enggak. Salah. Mendem itu tahu? You understand mendem? It is ada tuak. You understand ada tuak? Saya itu banyak jamaah dari mana-mana yang pemabok, yang perampok itu banyak. Tapi saya tak fanatik. Anak-anak saya, teman-teman saya, kalau sampean masih mabok, jangan jauh dari majelis zikir. Kalau ada habaib kiai yang menjauhkan sampean, yang mengusir sampean dari tempat yang mulia ini, wah itu tak baik. Kalau sampean suka mabok, perbanyaki minum air barokah yang dari hadir di majelis zikir, yang di dalamnya yang dikumandangkan membaca sholat. Saya ulangi lagi Fatihahkan ya. Ini menurut Syekh Mahfud Saroni di dalam kitab Silahul Mukmin. Kalau ada suami yang suka royal itu bukan dermawan, bukan, maksudnya kayak itu yang suka berzina, yang suka berjudi, yang suka mabok-mabokan, yang suka mendem, yang suka nempeleng, yang suka apa saja. Fatihahkan Fatihah 14 kali seurung turu. Khususan untuk suami saya Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Fatihah 14 kali ditiupkan. Tuh. 3 kali saja. Kalau punya dahak kasih dahak. Kalau punya dahak, kalau nggak punya ingus boleh. Ya enggak jangan ditiru tuh. Tiupkan saja, habis itu minumkan kepada suami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Insya Allah man. Insya Allah. Habis itu setiap doa sebut nama suami sampean. Jangan takut, nanti hatinya terbuka sendiri. Itu sudah urusan Allah. Yang penting sampai sudah berusaha seperti itu, nggih. Kalau istri ngomongin, nasihatin, itu uangnya untuk diambekin di suami. Jadi itu Fatihahkan, kasih air. Kang Aden, saya sudah lakukan itu, suami saya masih begitu. Terus saja istiqomah begitu. Saya sudah 40 hari, kata saya Mahfud Saroni, siapa yang melakukan 40 hari, lama-lamanya 100 hari, insya Allah sebajingannya, senakalnya suami, insya Allah insaf. Lakukan itu ya. Ibnu Subawai berkata bahwasanya beliau mengambil diriwayatkan dari Imam Hakam, dan Imam Hakam mengambil dari Imam Ar-Rafi, dan beliau mendengar bahwasanya Imam Syafi'i rahimahumullah dawuh, barang siapa seorang lelaki yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, barang siapa suami yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, lalu dia menjima istrinya. You understand jima? You understand jima? It is a jima and the encus. Paham ya? Barang siapa seorang suami yang sudah bergelar suami, yang memiliki istri, lalu dia mendekati istrinya dan menjima istrinya, dan istrinya tahu kalau suaminya suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka ketahuilah sirah kabeh wedok bahwasanya kamu sedang dijima dengan hewan, bukan dengan suami. Maka tatkala kamu mengandung dari suamimu yang pemabok, dari suamimu yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia bukan anak dari suamimu, melainkan anak dari jin. Na'udzubillah. Paham? Dan Imam Syafi'i rahimahullah di kitab Al-Um dijelaskan, suami yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, lalu dia menjima istrinya, maka dia menjima hewan, dan dia sudah dihukumi menalak istrinya. Paham? Dan dia tercatat zina. Na'udzubillah. Yuk jangan ninggali sholat 5 waktu, nggih. Subuh nggak kuat saya Kang Aden, sholatlah duhur saya sibuk Kang Aden, sholatlah asar saya kecapean, sholatlah maghrib saya tak bisa, isya saya sudah ketiduran, maka belajarlah sholat
Sholat sunnah tak bisa, dekatlah dengan para habaib kiai, sering datanglah di majelis zikir, mudah-mudahan ada pertolongan oleh Allah. Paham? Dan untuk ibu-ibunya atau mbak-mbaknya yang punya suami yang seperti itu, fatihahkan terus 14 kali, jangan lupa, fatihahkan, khususan begitu saja. Dan suami yang punya istri cerewet, apapun sampean baca apa, mau fatihah 1000 kali, nggak akan bisa itu. Paham ya? Itu sudah keluarganya itu. Kadang istri saya cerewet, kalau nggak mau cari istri cerewet, carilah yang bisu. Tak bisa. Istri cerewet itu adalah ciri-ciri istri soleha, tapi cerewetnya dengan orang lain, bukan dengan suami. Karena jamaah itu cerewetnya di suami, maka dia bukan istri soleha, tapi melainkan istri Bambang. Sallu ala Muhammad. Jadi eling ya, kata Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani atau yang disapa guru sekumpul dawuh, kalau lagi sholat Allahu Akbar, sebelum baca takbiratul ihram, maka doalah, ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi di dalam hati ya, paham? Insya Allah suami, istri, anak yang susah sholat, kalau sampean senang sholat, doalah sebelum takbiratul ihram itu Allahu Akbar, tahanlah nafas di hati sambil baca, ya Allah, jadikanlah aku, istri, anak, keluargaku orang-orang yang ahli ibadah. Baru akbar kabiro. Mana ya? Bu, Mbak, kalau suamimu sedang mabok, kalau saat meminta dilayani, boleh sampean menolaknya, tidaklah dosa. Jangan kalian memberi layanan kepada suami yang sedang mabok, itu tidak baik. Paham? Misal suami lagi pulang mabok, mendem, lagi orgenan, pulang-pulang, Astuti, oh ini ya, oh iya, gantilah, jangan Astuti, rupanya ada di belakang. Marfu'ah ada juga. Wadah. Maya enggak? Dia di pemandangan. Ya, Maya. Suaminya mabok, lalu dan datang langsung minta dilayani, sampai boleh menolaknya, tidak dosa. Jangan melayani suami sedang mabok. Paham? Tapi kalau pas buka pintu sampai lagi sholat malam, maka cepet-cepetlah buka. Paham gak? Lagi sholat tahajud, suami sampai pulang, Maya, sampai kasih kode. Bisa baru sholat langsung kasih kode, Alhamdulillahirabbil alamin. Masih saja dia gedor, Allahu Akbar, kasih kode yang keras. Masih gedor, Sami Allah liman hamidah, masih gedor, nggak sabar, Maya, baru sabar cuk. Langsung tinggalkan sholat itu. Kalau sudah lebih dari 3 kali teguran, selama ini sholat sunnah, maka bukalah, lebih utama, walaupun suami sampai seperti itu. You understand? Mohon doanya untuk anak-anakku agar jadi anak pinter. Jangan, berdoalah, minta kepada Allah jadi anak yang benar, pinter, pada akhirnya jadi paranormal. Kalau orang-orang Jawa datang di paranormal, datang di orang pintar. Kenapa paranormal dukun disebutnya orang pintar? Karena yang datang uang goblok ya, jonin itu. Itu. Jadi ya itu ya tadi. Anak-anakku, saudaraku, teman-temanku yang ada di Tanjung Bintang, janganlah kamu cuma mendoakan anakmu. Paham? Syekh Subakir berkata, kalau kamu memiliki anak 70 anak, tapi kamu menyebut namanya satu-satu, maka 70 anak ini akan bisa berhasil semua. Tapi ketika engkau memiliki anak 2, kamu cuma berdoa dan mendoakan anakmu saja tanpa menyebut namanya, tentu antara 1 dan 2 yang bisa berhasil, belum tentu semuanya akan berhasil.
Maka perlu ketahui orang tua, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan itu dawuh, siapa saja yang berdoa menyebut nama anaknya pasti berhasil. Berhasil ini sifatnya banyak, bukan dikaitkan dengan dia punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan dan gaji yang besar. Itu belum dikategorikan sukses. Tapi anak yang sukses selain harta berlimpah, dia tahu caranya memuliakan orang tua. You understand? Yes. Jadi ibu-ibu kalau mendoakan anak jangan dijamak. Jangan, ya Allah mudah-mudahan anakku berhasil, anakku semuanya selamat, jangan. Tapi sebutlah namanya satu-satu. Paham? Misal anak sampean 10, sebut nama satu-satu. Ya Allah, beginilah doanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya Indonesiakan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, bahwasanya aku orang tua dari A, B, C, D, E sampai berapa banyaknya anak. Sebutlah, baru sampaikan apa permintaan. Doa ini sangat mustajab dan mujarab. Paham? Sekali lagi, kalau ingin mendoakan anak, jangan cuma mendoakan, tapi sebut nama anak. You understand? Yes. Begitu juga kalian lelaki, kalau kalian mencintai seseorang, ini benar, ini baik atau tidak, tidak perlu kalian tanya kepada temannya, tidak perlu juga kalian tanya kepada sahabatnya, karena semua punya pandangan berbeda. Kalau kalian mencintai laki atau kalian mencintai perempuan, bacalah dulu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa wasamin ul ali. Baca 3 kali, usapkan ke mata keripat kalian, lalu lihatlah wajah saya, pasti kalian melihatnya lebih tampan, karena memang saya tampan. Makasih. Paham? You understand? Nah itu ya, mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma amin. Dan mohon didoakan suami saya tidak mabok dan berjudi lagi. Judi itu sekali lagi kontak, judi itu bukan tet. Judi itu tet. Coba lah, judi kan, judi itu tet. Gak guyon. Iya, judi itu haram. Tidak ada yang orang kaya, orang senang, orang bahagia, orang nikmat karena judi. Tinggalkanlah, kalian tahu itu, sadar itu. Maka kalau tidak bisa sadar, berarti itu sudah urusan Allah dengannya. Maka fatihahkan dia agar dia tetap dapat hidayah. Amin. Saya bacakan lagi. Kang Aden arep njaluk pandongane, kula ne halangan ora tau leren sedurunge nyuwun ngapura Kang. Kambing njaluk dungane. Oh kambing. Iki bahasane piye jawane ya? Oh kambing jaluk dungane, anak Indian keneng hernia. Oh, you understand hernia? Hernia itu kalau bahasa Inggrisnya turun beruk, terijilannya turun gitu ya, seko bayi sampai saiki. Kalau yang punya terijilan endoknya besar atau hernia, bubuklah kelor, dibebek, habis itu ambil airnya, sering diminumin, bubuknya kelor itu diusapkan ke endoknya, baik yang kanan ataupun kiri. Bener ini mah? Iya, insya Allah mujarab. Paham ya? Kelornya kurang lebih 11 tangkai dibebek, habis itu ambil airnya diminum sebelum perut lagi kosong. Terus habis itu bubuknya diusapin doknya itu, diusapin ke endoknya. Paham ya? Ya, sambil dilus-lus lah, dilus-lus, sambil ditimang, sambil dipopok, biar bubuk. Sallu ala Muhammad. Ya, itu saja ya. Itu ada, ini pandangan Ibnu Sina, itu Daud. Ibnu Sina itu tidak ada dokter tanpa ada lantaran Ibnu Sina. Pakailah itu daun kelor itu. Banyak di Serambi itu yang ngatur hernia, yang jantung, yang kanker, yang apa saja. Itu saya kadang gunakan itu. Dia tergantung sakitnya ya. Tapi kalau kanker ini yang paling sulit. Kanker itu kantong kering maksudnya. Ini sulit ini. Kalau kanker-kanker itu banyak yang payudaranya bosok satu ya. Itu banyak yang datang di Serambi. Kanker darahnya, payudaranya itu satu bosok.
Begitu datang di Serambi, itu tadinya cuma satu, airnya dua-duanya. Enggak, alhamdulillah sembuh banyak. Mas Ojo lali ini tahu, kalau sampean ke Serambi itu walah arep matur apa saja di sana ada. Sebenarnya di sana nggak ada pembukaan pengobatan, cuma saya doakan saja. Kemarin itu ada 14 tahun tidak hamil-hamil, airnya hamil. Ya sudah, cuma diberi air barokah saja, berkah hamil. Alhamdulillah. Dari situ Bondo 28 tahun tidak hamil-hamil. Datang di Serambi, doa bersama seperti ini, alhamdulillah hamil. Apalagi cuma pemerintahan pejabat yang nyalon-nyalon, itu banyak datang di Serambi. Ketika jadi sudah jarang. Bakso itu, bakso Jolali, alhamdulillah rame. Ketika ke Serambi, yang nggak pernah bawa bakso, nggak pernah. Tadi saya datang, apa disuguhin bakso, tidak pernah. Nggak, aku ngomong bercanda. Biasanya kalau kiai ngomong gini, biasanya sudah disiapin untuk pulangnya. Biasanya. Saya kan cuma ngingetin. Nggak tuh ya. Saya tuh di bakso rada kurang apa ya? Kalau semangkok tuh kurang gitu. Ya. Kalau halangannya sakit, you understand head? Kalau sampean halangannya sakit, terus jarem-jarem kakinya, tahu daun sirih? Ambillah daun sirih biasa atau merah nggak apa-apa. 11 lembar direbus, habis itu dituangkan, kasih gula batu sebelum head atau pas headnya minum. Itu nanti daging darah kental segini itu keluar, itu yang buat nyeri. Minumlah seperti itu. Insya Allah itu sehat dan baik. Paham yang nyeri-nyeri headnya dan kurangi marah. Biasanya orang yang suka headnya sakit itu gampang marah, ngomel tuh, ting. Tapi suami kalau dapat istri ngomel, cerewet, itu tandanya sayang dengan sampean. Jangan kalian pukul ya. Siapa suami yang memukul istri saat lagi marah, maka 40 pintu rezekinya akan ditarik dengan Allah berkahnya. Maka siapa rezekinya yang tidak berkah, maka tidak akan pernah puas di penduduk rumah tersebut. Nauzubillah.